Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti sering merasa 24 jam siang dan malam bergulir begitu saja. Lalu tersadar di akhir hidup tak banyak karya yang bisa kita hasilkan. Maka berkacalah pada keseharian Rasulullah SAW. Bagaimana beliau melewati siang dan malamnya dengan banyak karya. Di dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW menyampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawiz dzalik. Kata Nabi, umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati itu. Itu pertama. Sementara tugas kita, PR kita ini sebumi. Kata Nabi, saya pernah diperlihatkan Allah timur sampai barat. Nabi memang tidak pernah berkunjung sampai timur dan ujung barat, tapi Nabi pernah melihat itu diringkas oleh Allah, kemudian Nabi lihat. Maka dengan umur yang pendek dan tugas yang sebesar itu, tidak ada pilihan kecuali waktu yang kita miliki harus sangat produktif. Keseharian kita, ya, untuk menjadi produktif berarti dimulai dengan mampu memanajemen waktu dengan baik, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan manajemen waktu yang sangat baik, Rasulullah SAW produktif menghasilkan banyak karya. Lalu bagaimanakah keseharian Rasulullah SAW hingga beliau menjadi manusia paling produktif sepanjang zaman? Saya ingin mengawali dengan satu poin penting sekali, yaitu bahwa hari ini aturan waktu kita adalah jam. Jadi umpamanya jam berapa, kita masuk jam berapa, kita pulang jam berapa, kita istirahat jam berapa, kita tidur jam berapa, itu pakai jam. Yang menarik adalah kehidupan Rasul itu yang menjeda waktu-waktu beliau adalah ibadah. Contoh, yang menjeda waktu ke aktivitas Nabi 24 jam adalah sholat 5 waktu. Maka ini akan berakhir kapan? Subuh, berakhir kapan? Duha, berakhir kapan? Zuhur, berakhir kapan? Asar, maghrib, isya, gitu. Itu kesehariannya. Di dalam umpamanya pekanan, itu kita punya tema pekanan. Pekanan itu ada hari Jumat yang juga menentukan. Jadi ada tema pekanan. Ada umpamanya puasa Senin dan Kamis. Jadi mengatur itu. Ada yang sifatnya bulanan. Ada kalau puasa ada al-ayyamul bid, umpamanya pertengahan bulan, 3 hari setiap pertengahan bulan. Atau umpamanya ada yang bahkan hanya tahunan sekali. Jadi seperti contohnya sholat Id umpamanya. Sholat Id ya setahun sekali, puasa Arafah setahun ya cuma sekali. Jadi itulah yang mengatur waktu Nabi, dan pantas, mungkin kita bisa katakan pantas kalau waktu-waktu itu barokah luar biasa. Jadi pesan pertama buat kita sebenarnya adalah bagaimana kita punya kepedulian terhadap hari-hari yang kita lewati itu, di mana di situ ada nilai-nilai ibadah, dan itu harus bisa mengatur dan mengubah perencanaan kita terhadap waktu dan hari-hari itu. Ya, setiap kegiatan Rasulullah SAW selalu terikat dengan ibadah, karena disiplin beribadah menjadi tonggak awal seseorang mampu memanajemen waktunya dengan baik. Lalu poin yang kedua adalah Rasulullah SAW selalu mengikuti aturan Allah Ta'ala, yakni menjadikan siang untuk bekerja dan malam untuk bersyukur kepadanya. Anggap umpamanya kita isya jam berapa di sini? Setengah 8. Oke, setengah 8. Anggap selesai jam 8. Anggap tidur jam 9 lah. Anggap tidur jam 9. Kalau tidur jam 9, kemudian kita akan lihat kapan Nabi bangun. Nabi Muhammad itu Masya Allah, tidur bangun itu diatur oleh wahyu. Kita ini harus mau diatur oleh wahyu kalau mau hidupnya produktif. Wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangunlah di malam hari. Illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu, pertengahannya. Awing kusminhu qalila auzid alaihi, sedikit atau kurang, lebih atau kurang. Jadi Nabi itu bangun di nisfahu, pertengahan malam. Jadi Nabi itu tidur 4 jam, kurang lebih malam hari. Itu kalau di negeri tropis seperti kita. Tentu di tempat Nabi tinggal di Timur Tengah ada musim sangat
dingin, itu malamnya panjang, dan ada musim sangat panas, itu malamnya sangat pendek. Itu lebih pendek lagi berarti tidurnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak tidur selepas sholat Isya. Ini tak lain agar umatnya mencontohnya dan mampu bangun di sepertiga malam. Tak hanya menjadikan malam sebagai waktu untuk beristirahat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan malam untuk bermunajat, memohon ampunan Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa padaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari. Apa sebenarnya aktivitas Nabi di malam hari? Yang pertama adalah ayat tadi, tentang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi ada tema qiyamul lail yang di ayat lain kita tahu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, tahajud. Salat tahajud. Kemudian setelah itu warattilil qur'ana tartila, tartilkan bacaan Quran yang bisa dinikmati, yang tidak usah terburu-buru. Di dalam ayat lain juga ada pembahasan tentang orang-orang beriman itu wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur, itu waktu sahur maka mereka beristighfar. Artinya sisakan waktu setelah sholat tahajud kita walau sesaat untuk memperbanyak istighfar. Qiyamul Lail bukanlah ibadah biasa. Inilah ibadah yang sangat dianjurkan. Bagi yang melakukannya akan terhalang dari siksa api neraka, meraih derajat yang tinggi, dan mampu mengantarkannya menuju surga Allah Ta'ala. Selain beribadah, Rasulullah menggunakan sepertiga malam terakhirnya untuk melakukan aktivitas lainnya, seperti membaca buku. Aktivitas Nabi di malam hari itu yang itu nanti ditiru oleh para salafus soleh. Bahkan sampai hari ini pun ada ahli ilmu itu yang memang mulai beraktivitas pribadi secara ilmu, dia baca buku. Jadi bukan hanya tahajud. Itu bahkan sudah dimulai di malam hari. Dan rasakan efektifnya waktu itu. Jernih, bersih, segar, baru bangun tidur. Masya Allah itu. Dibandingkan dengan waktu sudah padat dengan kemacetan, keramaian, kebisingan, itu sudah sulit. Kota Nabi malam hari Masya Allah indahnya. Karena kita bisa lihat beberapa riwayat, umpamanya Umar itu rumahnya ada yang di luar Madinah dulu, kemudian jalan kaki melewati kamar Aisyah itu radhiyallahu anha. Kemudian karena dulu kamarnya cuma satu kamar kecil, itu waktu qiyam kemudian terdengar Aisyah membaca salah satu ayat dalam surat Yusuf ketika Nabi Yakub mengeluh dan menangis karena kehilangan Yusuf. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya mengadukan semua masalah dan kesedihannya pada Allah. Aisyah terdengar menangis membaca ayat itu. Kemudian Umar pergi untuk keperluannya. Kemudian kembali lagi masih mendengar ayat yang sama dan masih mendengar dengan tangis yang sama. Artinya malam-malam itu entah apa aktivitas Umar yang baik itu. Kemudian ini ada aktivitas seorang Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan seterusnya. Malam di kota Nabi zaman dulu, zaman Rasul itu Masya Allah, itu malamnya malam yang hidup untuk ketaatan. Jadi kalau mau mengukur kota itu kota baik atau kota tidak baik, itu ukurnya malam hari. Karena kalau siang hari begini kan semua orang melek semua, ya kan? Tapi kalau malam tidak ada orang yang melek kecuali mereka yang memang ingin melakukan ketaatan atau mereka yang ingin melakukan dosa dan kesia-siaan. Ya, dari kisah ini kita bisa meneladani Rasulullah dalam mengelola waktu dan aktivitasnya di malam hari yang tentu saja penuh dengan ketaatan. Ada pertanyaan penting juga buat kita. Pertanyaannya, apakah kita juga harus bangun di tengah malam itu? Gitu ya. Masalah pertama kita hari ini adalah kita ini tengah malam bukan bangun, tapi baru beranjak tidur. Baru beranjak tidur, nggak mungkin kita bangun. Tapi menarik ketika Rasulullah SAW memberikan batas, kurang lebih batas paling akhir buat seorang mukmin untuk bangun. Nabi SAW kita tahu di zaman Rasul adzan pagi itu ada 2 kali.
Nabi juga punya dua muadzin, yang satu adalah Bilal, yang kedua adalah Abdullah bin Maktum yang buta radhiyallahu anhu. Dua sahabat azan itu bergantian di pagi hari itu. Kalau Bilal azan yang azan pertama, karena pagi itu ada azan satu, ada azan kedua. Azan pertama bisa Bilal, maka Abdullah bin Maktum yang kedua, atau sebaliknya. Yang menarik adalah begini, azan kedua itu azan subuh. Azan subuh itu azan kedua. Tapi azan pertama apa fungsinya? Nabi SAW menyampaikan tentang fungsi azan pertama. Fungsi azan pertama itu adalah, kata Nabi, liyarji' qa'imakum wa yuqidna imakum. Agar orang yang sudah sholat qiyamul lail sepanjang malam segera kembali istirahat. Dan agar orang yang masih tidur segera bangun. Itu azan pertama. Artinya begini, artinya buat kita sebagai seorang muslim, kita ini semestinya sudah mulai bangun di azan pertama itu, mungkin sudah batas paling akhir. Karena begitu kita lihat pertanyaan muncul, kapan azan pertama itu? Atau seperti kalimat Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau menjawab pertanyaannya Anas bin Malik, kurang lebih jarak antara azan pertama dan kedua, dengan jawaban qadra khamsina ayat, kisaran 50 ayat dibaca. Para ulama mengatakan 50 ayat dibaca itu artinya ayat yang sedang, bukan ayat yang panjang, bukan ayat yang pendek-pendek. Kalau ayat sedang 50 ayat dibaca, mungkin ukuran kita hari ini sekitar anggap 15 menit, 20 menit. Jadi artinya sebenarnya azan pertama dan kedua itu sebenarnya jarak aslinya hanya sekitar anggap 20 menit paling jauh. Itulah waktu yang semestinya kita sudah mulai bangun. Innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi thuluthil lailil akhir. Itu yang oleh para ulama disebut sebagai waktu utama. Saya ada sedikit pertanyaan Ustaz, terkait dengan bangun subuh itu. Apa yang kita lakukan pada hari ini mungkin jadi kita bertanya-tanya, kenapa tidur paling nyenyak itu pada waktu Allah perintahkan untuk bangun? Nah, kenapa ketika kita bangun Allah perintahkan, setelah subuh yang harusnya kita produktif, kita menjadi pengen tidur? Iya, terima kasih banyak saudara kita Rian. Ini kalau hari ini kan anak-anak muda lagi suka banyak membuat challenge, tantangan. Saya challenge menarik sebenarnya, tantangan menarik. Tantangan menarik itu gini, cobalah berusaha tidur tidak lama setelah Isya. Tidak usah pakai alarm atau apapun yang membangunkan kita. Cek. Ketika kita berhasil pertama kali tidur dengan cara itu, coba lihat subuh bangun atau tidak. Itu pertama. Dan biasanya bangun, karena sudah lama sekali tidurnya. Satu. Terus lakukan itu, ini challenge berikutnya, lakukan itu sampai beberapa kali. Nanti coba, tidak usah pakai alarm, kita akan bangun sebelum subuh. Ini challenge menarik nih untuk semua anak muda. Ayo, dicoba, kemudian cek, laporkan, ya, laporkan betapa. Disitulah nanti kita akan tahu bahwa ternyata sepertiga malam yang kita sebut sedang pules-pulesnya itu kesalahannya berarti terletak pada kapan kita mulai tidurnya. Yang kedua menarik, saya sampaikan tentang Ramadan itu. Ramadan itu saya merasa bahwa dalam 1 tahun itu 12 bulan itu Allah sediakan 1 bulan yaitu Ramadan itu untuk memaksa. Kalau ibarat gadget kita itu kita setting ulang. Kalibrasi. Jadi di reset dikarenakan sudah rusak 11 bulan. Paksaan-paksaan itu dalam rangka memaksa untuk mengatur, mengembalikan sebagian setidaknya. Cuma kenapa tidak produktif waktu setelah subuh? Nanti kita akan lihat bahwa Rasul itu sangat produktif, bahkan sampai waktu setelah subuhnya. Kenapa dia tidak produktif? Tadi dikarenakan memang orang bangun hanya untuk sahur. Setelah itu yang ada di kepalanya adalah membalas dendam, tidur yang kurang, kan? Lagi-lagi faktornya adalah karena ilmunya, karena tekadnya, karena tidur terlalu larut malam dan seterusnya. Pemirsa Khalifah, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah tidak suka tidur sebelum Isya dan begadang, kecuali karena 3 hal, yakni yang pertama untuk menyelesaikan urusan muslimin yang tidak bisa ditunda, kedua untuk menuntut ilmu, dan yang ketiga untuk bercengkrama dengan istri. Pemirsa Khalifah, hal inilah yang bisa kita jadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari.
Jika setelah sholat Isya kita tidak bisa langsung segera tidur karena masih harus melakukan kegiatan lain, maka kegiatan tersebut haruslah yang bermanfaat. Jangan melakukan kegiatan yang sia-sia. Pemirsa Khalifah, semua aktivitas malam hari yang dilakukan Rasulullah akan diakhiri setelah azan pertama selesai dikumandangkan. Setelah itu Rasulullah biasanya akan tidur. Jika beliau tidak bisa tidur, maka Rasulullah akan menunggu sampai azan subuh. Setelah azan subuh, ada jeda untuk menunggu sahabat datang ke masjid sampai iqamat. Maka dari azan ke iqamat itulah Rasulullah SAW akan tidur. Anda mau nanya nih, Seth, berkaitan dengan tidurnya Rasulullah antara azan dengan iqamah. Baina azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah kan Rasul katanya beberapa kali menyempatkan tidur. Sebenarnya ada gak sih, Seth, dalam sejarah atau tuntunan agama kita waktu ideal menunggu antara azan dan iqamah? Subuh lah, kita ambil waktu subuh antara azan ke iqamah tuh kira-kira kalau dimenitkan tuh di berapa menit, Seth? Iya. Kira-kira gitu. Iya, menarik. Jadi begini, ini berhubungan dengan beberapa hal sebenarnya. Yang pertama tadi ya, betul berapa sebenarnya jaraknya. Tentu kalau hitungan menit tidak ada, setahu saya dalam hitungan teks dalil yang pasti juga tidak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah beberapa pertimbangan mungkin dengan beberapa hal. Pertama, contohnya adalah Nabi SAW. Bukankah Nabi pernah bersabda bahwa afdal salati rajuli fi baitihi illal maktubah, bahwa sholatnya laki-laki yang paling utama itu di rumahnya kecuali wajib. Artinya Nabi sahabat dengan hadis itu pasti berusaha untuk sholat sunnah itu di rumah. Jadi tadi ketika keutamaan 2 rakaat subuh tadi, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh itu lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya, orang mesti mengejar itu luar biasa. Ya, dengan itulah maka mestinya kalau lebih utama lagi sholatnya di rumah, maka memang harus diukur masjid ini ada di sebuah lingkungan yang kira-kira orang paling jauh yang sampai ke masjid itu kira-kira berapa menit dia sampai. Kalau dia sempat wudhu, dia sholat 2 rakaat di rumahnya, sholat sunnah qobliyah, kemudian dia ke masjid dan tidak tertinggal takbiratul ihram imam. Itu saya kira hanya masalah kesepakatan, karena bisa jadi maunya ada satu masjid yaitu satu perumahan, atau masjid satu daerah, satu kampung, atau satu RT atau apa itu harus ditimbang. Nah, itu ditimbang sehingga dia tidak boleh terlalu cepat gitu. Kemudian juga tidak boleh terlalu lama, terlalu lambat gitu. Jadi ini kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi bangun sampai kemudian Nabi sholat berjamaah di sholat subuh hari, dan kita tahu subuh Nabi SAW adalah subuh yang hanya 2 rakaat tapi paling panjang dibandingkan sholat 4 waktu yang lainnya. Dan kita tahu juga ada kebiasaan Rasul dan ini menjadi sunnah juga ketika di hari Jumat pagi Nabi membaca terutama di rakaat pertama ayat sajdah, sholat sujud tilawah. Maka ini kita bisa pelajari bagaimana sholat subuh yang indah bersama Nabi SAW dari mulai gholas sampai isfiror, dari mulai masih gelap sekali sampai sudah mulai terang, dengan kekhusyuan dan apa yang dilakukan Nabi setelah itu, apa saja yang Nabi lakukan setelah Nabi salam, apakah Nabi masih ada di masjid atau kemudian Nabi sudah langsung pulang atau apa yang lainnya, kita insya Allah akan membahas di pertemuan berikutnya. Dan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.